Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Muhammad Rehan Farhani dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan melakukan percobaan terkait pembuktian prinsip hukum Ohm dan prinsip rangkaian listrik arus searah atau arus DC. Nah, sebelum melakukan percobaan, di sini saya akan memaparkan tujuan kegiatannya terlebih dahulu. Nah, tujuan kegiatan dari percobaan ini adalah siswa dapat atau saya sendiri dapat menjelaskan pengertian rangkaian tertutup dalam suatu rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, dapat membuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hambatan konstan. Yang ketiga, dapat menginterpretasikan grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Yang keempat, dapat menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. Yang kelima, dapat memformulasikan hukum Ohm. Yang keenam, dapat menjelaskan konsep hukum Ohm. Dan yang ketujuh, dapat menghitung kuat arus listrik, tegangan, atau hambatan berdasarkan hukum Ohm. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan dengan aplikasi Virtual Labs. Sekarang kita akan mulai ya, check this out. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Virtual Labs-nya. Sebelum kita mulai percobaan hukum Ohm, tentu kita harus menyusun rangkaian listriknya terlebih dahulu. Nah, dalam menyusun rangkaian listrik kan berarti kita harus menggabungkan beberapa komponen listrik menjadi suatu susunan gitu, agar terbentuknya suatu rangkaian listrik. Oleh karena itu, pertama-tama saya akan masukkan baterai 2 buah, karena baterai itu sendiri kan merupakan sumber tegangan ya. Di sini saya mengambil baterainya berukuran 1,5 volt dua-duanya. Lalu di sini saya akan masukkan saklar atau switch. Lalu di sini saya akan masukkan resistor atau hambatan yang berukuran 10 ohm. Nah, tentu komponen-komponen ini dihubungkan oleh suatu kabel. Nah, sebagaimana kita tahu, kabel ini kan dalamnya merupakan tembaga gitu. Karena tembaga kan merupakan konduktor dan dapat mengantarkan listrik dengan baik gitu. Jadi sini dihubungkan oleh kabel setiap komponen listriknya. Nah, karena sudah terhubung gini, berarti ini dapat dikatakan suatu rangkaian. Nah, selanjutnya saya akan masukkan ampere meter ke dalam suatu rangkaian yang disusun secara seri, dan saya akan masukkan voltmeter pada kedua ujung resistor yang dihubungkan secara paralel. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa di sini dalam satu rangkaian ini terdapat kuat arus listrik sebanyak 0,3 ampere dan tegangan listrik sejumlah 3 volt itu, sebanyak 3 volt. Nah, kita bisa tahu dari mana terdapat kuat arus listrik dan terdapat tegangan. Nah, kuat arus listrik kan berarti ada sesuatu yang mengalir gitu kan, arus kan berarti ada yang mengalir itu, ada yang berpindah gitu. Nah, di sini kita bisa view charge. Kita klik view charge. Nah, di sini terdapat pergerakan atau perpindahan nih. Pergerakan muatan-muatan minus tuh. Kita bisa lihat pergerakan muatan minus. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan, muatan minus berarti elektron kan, muatan elektron. Di sini terjadi perpindahan muatan elektron. Nah, di sini kita bisa lihat perpindahan muatan elektron ini terjadi dari kutub negatif ke kutub positif itu perpindahannya. Nah, berarti di sini dapat dibilang bahwa pada kutub negatif ini terdapat kelebihan muatan elektron, sementara pada kutub positif ini terdapat kekurangan muatan elektron. Sehingga dapat dikatakan bahwa muatan arus listrik ini mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, atau dapat dikatakan juga dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kuat arus listrik itu merupakan banyaknya muatan elektron yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup tiap satuan waktu. Nah, tapi kuat arus listrik ini berlawanan dari elektronnya gitu. Jadi, kuat arus listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, begitu. Oke. Nah, ini kan saklar dalam kondisi on ya. Nah, di sini saya akan mencoba dalam kondisi off. Loh, kok voltmeter dan ampere meter menunjukkan angka 0? Apa yang terjadi ya? Coba kita pencet view charge-nya. Loh, kok nggak ada perpindahan muatan elektron? Apa yang terjadi? Coba kita pencet view schematic-nya. Oh, ternyata rangkaian dalam posisi terbuka. Jadi dapat disimpulkan, saklar merupakan penghubung dan pemutus aliran listrik sekaligus.
Tuh, penghubung pemutus. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian listrik tertutup merupakan rangkaian yang dialiri oleh arus listrik. Sementara rangkaian terbuka merupakan rangkaian yang tidak dialiri oleh arus listrik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan hukum Ohm dengan melakukan pengolahan data sesuai dengan prosedur yang terdapat pada lembar kerja 1.2. Di sini saya akan menggunakan 3 buah resistor yang berbeda-beda, yakni 15 ohm, 20 ohm, dan 50 ohm, yang masing-masing akan dihubungkan pada sumber tegangan 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 7,5 volt, dan 9 volt. Nah, yang akan diamati pada percobaan kali ini adalah 4 arus listrik yang dihasilkan pada masing-masing sumber tegangan dan resistor yang akan dihubungkan. Nah, yang pertama saya akan menggunakan resistor yang berukuran 15 ohm. Nah, karena di sini sudah 10 ohm, jadi saya hanya akan menambahkan 5 ohm saja. Nah, kuat arus listrik yang dihasilkan pada sumber tegangan 3 volt dan resistor 15 ohm adalah 0,2 ampere. Selanjutnya 4,5 volt. Nah, di sini saya sudah melakukan percobaan yang dimulai dari resistor berukuran 15 ohm sampai resistor berukuran 50 ohm. Nah, sekarang kita lanjut ke data yang dihasilkan. Nah, ini semua merupakan data hasil percobaan yang telah saya lakukan tadi. Nah, ini bisa dilihat ya, ini tabel saat keadaan hambatan 15 ohm, ini saat tabel keadaan 20 ohm, dan ini saat tabel keadaan 50 ohm. Nah, semuanya ini jika dibentuk dalam sebuah grafik, yang dimana tegangan listrik berada pada sumbu Y dan kuat arus listrik berada pada sumbu X, akan dihasilkan grafik-grafik seperti ini. Dan akan muncul gradien kemiringan garis yang merupakan tangan atau delta Y per delta X. Nah, artinya perbandingan antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik itu akan selalu konstan atau tidak akan berubah-ubah. Misalnya tegangan listriknya 9 volt, terus arus listriknya 0,6, maka akan menghasilkan 15 ohm. Nah, begitu dengan 3 volt, terus 0,2 ampere, akan menghasilkan 15 ohm. Nah, berarti dapatkan tuh kemiringannya konstan gitu, garis lurus. Nah, kemiringannya itu kan M-nya itu adalah 15 gitu. Nah, berarti gradien kemiringan garis itu sama dengan hambatan pada rangkaian tersebut. Nah, bisa kita lihat juga nih ya, 15 tuh sesuai. Hambatan 20, maka gradien kemiringannya juga 20. Hambatan 50, maka gradiennya juga 50. Nah, seperti itu. Lanjut, apabila grafik-grafik tersebut kita gabungkan, maka akan membentuk grafik gabungan seperti ini. Bisa kita lihat baik-baik, garis yang abu-abu merupakan garis yang kemiringan 50, garis oranye merupakan garis yang kemiringan 20, dan garis biru merupakan garis yang kemiringan 15. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa semakin besar gradien garis atau semakin besar hambatan, maka semakin kecil kuat arus listrik yang akan dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil gradien garis atau semakin kecil hambatan, maka semakin besar kuat arus listrik yang dihasilkan. Nah, berarti ini sesuai dengan apa yang George Simon Ohm teliti dan kemukakan pada tahun 1826. Kita lihat, George Simon Ohm mengutip arus listrik yang mengalir pada konduktor berbanding lurus dengan tegangan listriknya, namun berbanding terbalik dengan hambatan pada konduktor. Yang artinya,
kuota arus listrik akan berbanding lurus dengan tegangannya, dan kuota arus listrik akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Yang artinya semakin besar kuota arus listrik, maka akan semakin besar pula tegangannya. Dan semakin besar kuota arus listrik, maka akan semakin kecil hambatannya. Nah, maka bisa kita formulasikan seperti ini. Kita bisa lihat ya, yang dimana V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R, dan R sama dengan V per I. Nah, kita bisa mencari tahu VI atau R apabila salah keduanya diketahui. Misalnya jika kita ingin mencari tegangannya dan I dan R yang diketahui, maka kita bisa mendapatkan tegangannya. Nah, mungkin segitu saja percobaan hukum Ohm yang saya lakukan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.